Puji Tuhan, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang dimanapun Anda menyaksikan program ini. Saya bersyukur kalau hari ini kita kembali bisa bertemu dalam Worship from Home dari BMC New York. Dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan nyata bagi setiap saudara dan saya. Saudara sekalian, revival, kebangkitan rohani, itulah yang menjadi tema di tahun 2023 ini, di mana Tuhan ingin sebelum kita melihat revival atas bangsa kita, sebelum kita melihat revival atas gereja Tuhan, maka revival atau kebangkitan rohani harus kita alami secara pribadi. Nah, saudara sekalian, subtema kita bulan Oktober ini adalah yaitu kuasa kesaksian. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran firman dengan sebuah tema bersaksilah. Ya, bersaksilah. Ayo semua katakan bersaksilah. Yang online coba ketik katakan bersaksilah. Ingat saudaraku bahwa Tuhan Yesus sebelum dia naik kembali ke sorga, maka ada pesan penting dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menegaskan, kamu akan menjadi saksiku. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Ayat ini menjelaskan buat kita bahwa tujuan utama Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya sekedar untuk keselamatan dan kenyamanan hidup kita. Namun Tuhan menyelamatkan kita agar kita menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Bersyukurlah jika saudara hari ini sudah percaya Yesus dan saudara mendapat kepastian akan keselamatan. Bersyukurlah ketika hidup saudara dipulihkan Tuhan, keluarga mengalami pemulihan, dan juga kesehatan, keuangan makin diberkati. Namun jika kita hanya berpikir, kita ikut Yesus hanya untuk kenyamanan kita, hanya untuk keselamatan kita, maka kita bisa terjebak sebagai orang percaya yang egois. Saudara sekalian, ternyata alasan Tuhan menyelamatkan kita, agar Tuhan memakai kita menjadi saksinya untuk menyelamatkan yang lain. Alasan utama Tuhan yaitu saudaraku memulihkan kita agar melalui hidup kita bisa membagikan kesaksian dan orang lain hidupnya juga dipulihkan. Alasan Tuhan untuk memberkati kita supaya melalui kesaksian hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara sekalian, jangan sampai kita berhenti jadi Kristen yang egois, yang hanya me, yang hanya sibuk berpikir tentang diri sendiri. Namun ingat bahwa ayat ini menegaskan saudara dan saya adalah saksi Tuhan. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa kesaksian kita tidak langsung sampai ke luas, tapi dimulai dari inner circle kita sendiri, dari lingkaran dalam kita, yaitu keluarga kita, dan juga akhirnya orang-orang yang dekat dengan kita, yang satu rumah, yang satu pekerjaan, yang satu gereja, bahkan juga yang satu komunitas, bahkan satu kota dan bangsa. Biar mereka melihat Kristus ada dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana saya bisa bersaksi? Saudara sekalian, jangan pernah takut untuk bersaksi. Mengapa? Sebab ayat ini kembali mengingatkan, kita diberi kuasa Roh Kudus yang akan mengajar kita,
yang akan mengurapi kita, memperlengkapi kita, dan menolong kita. Jadi saudaraku, kita lihat ini ayat bahwa saudara tidak ditinggalkan sendiri waktu kita bersaksi. Namun ada Roh Kudus pribadi Allah yang Maha Kuasa yang akan menolong kita dan memampukan kita untuk bisa menjadi saksi Kristus. Ayo yang mau bersaksi dan mau jadi saksi Kristus, ucapkan bersama saya saksi Kristus. Haleluya. Ucapkan, coba ketik, katakan, saya saksi Kristus. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya bisa bersaksi dengan penuh kuasa? Bagaimana saya bisa bersaksi dengan betul-betul Roh Kudus yang bekerja dengan ajaib? Kita akan belajar hari ini ada 4 cara bersaksi penuh dengan kuasa. Cara yang pertama, Alkitab mengajar alami dan hidupilah. Alami dan hidupilah. Saudara sekalian, arti saksi atau witness adalah pengalaman pribadi. Sesuatu yang kita alami, yang kita lihat, yang kita saksikan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Lalu kita bersedia memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Sekali lagi saya katakan, arti saksi adalah sebuah pengalaman pribadi. Apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita saksikan, apa yang kita alami tentang suatu peristiwa atau kejadian, lalu kita bersedia memberikan kesaksian tentang hal tersebut. Saudara sekalian, ingat, Tuhan tidak berkata, kamu adalah wartawanku. Ya, wartawan bisa langsung datang ke tempat kejadian, tapi juga ternyata dia bisa terlambat. Kejadiannya sudah lewat, baru dia minta info. Tetapi, saudaraku, Tuhan tidak berkata kamu akan menjadi yaitu salesman-ku atau sales girl. Tapi Tuhan berkata kamu akan menjadi saksiku. Jadi, saudaraku, kita harus mengalami secara pribadi tentang Tuhan. Kita bukan cuma salesman atau sales girl yang cuma cerita tentang kebaikan sebuah produk, tentang kebaikan Tuhan, namun kita nggak ngalami. Saudaraku, banyak orang di terminal bus di Indonesia teriak, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Lalu orang lain masuk ke bus itu dan berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Tapi calonnya tetap ada di terminal Surabaya. Saudara, ada banyak orang, mereka ternyata bukan saksi Tuhan. Mereka cuma cerita, namun mereka tidak pernah mengalami dan menghidupi secara pribadi. Hari ini, saudaraku, kalau saudara mau kesaksian saudara penuh kuasa, maka yang pertama yaitu alami dan hidupi Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat kenapa Rasul Petrus sekali dia bersaksi, sekali dia berkhotbah, Roh Kudus bekerja, 3.000 orang bertobat. Lihat 2 Petrus pasal pertama ayat 16-17. Petrus berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami, lihat, adalah saksi mata dari kebesarannya. Wow, Petrus bukan cuma dengar tentang Yesus, bukan cuma tahu tentang Yesus, tapi Petrus adalah saksi mata. Dia mengalami, dia, saudaraku, benar-benar, saudaraku, menghidupi. Dia menjadi saksi mata atas kebesaran Yesus. Dan lihat di ayat yang berikutnya, ayat 17 dikatakan, kami menyaksikan bagaimana ia, Yesus, menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan Petrus bukan cuma dengar, bukan cuma baca,
tapi Petrus adalah saksi mata, sehingga dia bisa bersaksi dengan penuh kuasa bagaimana Yesus di atas Gunung Tabor benar-benar ada suara Bapa yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara sekalian, jangan jadi calonnya Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan jadi, saudaraku, salesman-nya, sales girl-nya Tuhan Yesus. Tapi jadilah saksinya Tuhan. Dengan saudara mengalami secara pribadi Yesus yang hidup. Saudara benar-benar, saudaraku, menghidupi bahwa bukan cuma sekedar kita nyanyi, ya, bahwa Yesus itu besar, aku punya Tuhan yang besar, tetapi kita sendiri mengalami secara pribadi, benar-benar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Jika Anda hari ini belum pernah mengalami Yesus secara pribadi, maka mulai hari ini, bukalah dirimu, bukalah hatimu bagi Yesus. Izinkan Yesus hadir, serta membawa saudara kepada pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Kekristenan bukan sekedar agama, kekristenan bukan sekedar sebuah sejarah, tetapi kekristenan adalah sebuah realita, sebuah pengalaman, sebuah saudaraku experience yang kita bisa nikmati dan hidupi. Saudara sekalian, kalau saudara cuma lihat dari TV atau dari gadget saudara tentang enaknya makanan Korean barbecue yang ada di Flushing, New York, maka saudara cuma tahu. Tapi kalau saudara nggak pernah ke sana secara langsung, Anda cuma hanya melihat dan tidak ngalami, maka saudara cerita kepada orang lain akan beda sekali. Kalau Anda datang sendiri, ya kan, saudaraku, dan Anda makan, Anda menikmati, ada experience, Anda mencium baunya, Anda memegang sendoknya, garpunya, bahkan juga, saudaraku, akhirnya Anda bisa merasakan langsung betapa nikmatnya makanan tersebut. Nah, hal yang sama, saudaraku, itu sebabnya Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Artinya, saudara dan saya harus mengecap, ngalami, ngerasakan, menghidupi bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang pernah mengalami secara pribadi bahwa Yesus kita, Yesus yang dahsyat dan ajaib? Coba lambaikan tangan saudara yang pernah mengalami. Wow, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Percayalah bahwa melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup kita, ada pelajaran dan kesaksian yang sedang Tuhan mau beri. Hari ini jika engkau sedang mengalami pengalaman sukacita, Anda bersyukur bahwa Tuhan itu sedang mengajar saudara dan Anda bisa bersaksi. Namun jika hari ini ada saudara yang sedang di lembah kekelaman, engkau sedang di dalam lembah pergumulan yang berat, kuatkan hatimu, saudara tidak sendirian. Engkau ada di dalam sebuah pelajaran yang bersama Yesus Sang Guru Agung, dan akan ada kesaksian-kesaksian yang ajaib yang Tuhan akan lakukan, dan engkau akan ngalami, dan engkau akan ceritakan. Dan ingat saudaraku, jangan pernah lupakan setiap pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Karena itulah kesaksian yang akan menguatkan kita dan menjamah hati banyak orang lain. Saudara sekalian, saya melihat bagaimana kalau kita betul-betul mengalami Yesus, menjalani, menghidupi Yesus secara pribadi, itu pasti hidup kita akan bisa penuh dengan kesaksian. Saudara, jangan cuma sibuk bersaksi tentang masa lalu saudara, tetapi hari ini juga Yesus itu masih hidup dan real. Ada banyak orang percaya, ada banyak hamba Tuhan,
terus bersaksi tentang waktu masa lalunya, tentang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi pertanyaannya, itu kan pengalaman 20 tahun yang lalu. Hari ini kita masih ngalami Yesus nggak secara pribadi? Kita masih mengalami nggak bahwa betul-betul Tuhan itu sangat ajaib dan baik buat kita? Saudara, bulan lalu, ya, waktu bulan September, saya antar anak saya Yehuda, anak pertama, untuk melanjutkan program S2-nya, program master di Fuller Theological Seminary di Pasadena, California, ya, di mana anak saya mengambil, saudaraku, yaitu program merit counseling, ya, family merit counseling terapi, ya, dan saudara sekalian, dia tergerak selain dia melayani, tapi juga mau untuk memperdalami tentang konseling keluarga, karena dia tahu bahwa ini banyak yang sedang membutuhkan. Dan saudara sekalian, saya melihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Saya ceritakan karena ini baru bulan lalu kan, saudara, bagaimana ketika sebagai seorang ayah, anak mau ke sana, lalu Yehuda bilang pada saya, pada kami, pada istri saya dan adiknya Betani, siapa yang bisa antar Koko ke sana untuk bantu-bantu untuk adaptasi. Istri saya harus dampingi anak yang kedua karena sekolah, bukan musim liburan lagi. Saya bilang, papa. Jadi saya gunakan waktu untuk ya dating dengan anak laki-laki, ya. Itu adalah father and son quality time. Nah, sebelumnya saya bantuin dia karena ada pilihan apakah tinggal di dom, ya, atau cari tempat kos. Lalu, saudara-saudara, ternyata saya cuman berdoa gini, Tuhan, buka jalan Tuhan, tempat tinggal yang terbaik buat anak saya, dan biar favor Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Saudara, ternyata dom waktu itu saudaraku diterima, tapi ternyata dari gambar-gambarnya sempit dan kecil. Saya bilang, oke, Papa coba tanya pada teman-teman hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang di California. Saya hubungi beberapa teman, lalu bilang, oke, saya coba cari informasi. Lalu ada berita-berita masuk, ada rumah ini dikoskan, cari kos satu kamar, bla 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 bla. Lalu kemudian saya tunjukkan anak saya. Harganya pun lumayan tinggi, lalu kemudian ada yang fotonya, saya minta difotokan juga kondisi kamar dan sebagainya. Waduh, ada yang tua, ada yang begini. Nah, rupanya anak saya tertarik. Ada satu yang ternyata, saudara, itu kamarnya besar, tapi nggak ada perabotnya. Sementara kemudian dalam kondisi begitu, rumah itu nyaman, bahkan ada kolam renangnya. Saya tanya pada teman-teman yang pernah tinggal di California, daerah kota itu aman nggak? Karena kita kan sudah dengar California ada banyak hal-hal yang sungguh menakutkan ya tentang kriminal, terutama di San Francisco. Ya, apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba teman saya berkata, oh ini daerah kota ini kota sebagian besar orang China. Ini daerah aman. Wah, saya bilang agak lega. Dan ternyata Tuhan buka jalan, karena sebetulnya teman hamba Tuhan ini, saudaraku, dia nggak kebetulan, dia sudah cari banyak, nggak dapat informasi satu rumah ini. Ternyata istrinya itu satu kerjaan dengan orang Indonesia, dan dia ternyata si istri temannya ini satu kerjaan, cuman curhat, saya lagi cari roommate untuk kos. Loh, lah di mana? Sekian, loh, berapa jauh dari Pasadena? Naik mobil 30 menit. Ternyata, saudaraku, hanya cuma ngobrol gitu, langsung bisa dihubungkan. Saya bilang, wow, divine connection. Harga deal, dan sebagainya. Lalu kemudian, anak saya mau bingung, wah, gimana cara kendaraan di sana? Apakah beli, atau lease di sana, atau beli yang second? Akhirnya kita putuskan, demi penghematan, kita kirim aja mobilnya dari sini ke sana. Dan ada biaya perjalanan pengiriman dan sebagainya. Awalnya dia mau langsung drive sendiri, saya bilang enggak, 3 hari 3 malam. Bensinnya pun juga cukup banyak, belum lagi resiko dan juga sebagainya. Enggak lah, kita kirim aja, nanti kita berdua naik pesawat aja. Saudara, yang saya mau ceritakan, Tuhan itu ajaib. Saudara, saya ini sebagai ayah tentu berdoa, Tuhan,
buka jalan supaya ada orang yang jadi malaikat Tuhan yang akan menolong anak saya. Gimana caranya? Tuhan itu ajaib. Persis 2 minggu sebelum kami berangkat, itu selesai kebaktian di gereja BMC Philadelphia, saya kaget. Waktu nyalamin jemaat di depan, loh, ada satu jemaat lama di awal-awal tahun 2002, 2000 sampai 2005. Ternyata saya bilang, loh, kok kamu ada di sini? Loh, Pak Lukas masih ingat saya? Ingat dong, dan sebagainya. Dan ternyata dia baru cerita, Pak, saya ini beberapa hari liburan ke New York dan ke Philadelphia. Harusnya pesawat Kamis itu Minggu pagi subuh terbang dari Philadelphia ke California. Mendadak ternyata Sabtu malam diberitahu akan ada hurricane yang melanda, ada badai, sehingga pesawat kami dibatalkan Minggu pagi dan dischedulkan Senin pagi. Makanya karena ternyata ada penundaan, Minggu pagi ini saya bisa ikut ibadah. Lalu saudara, saya nangkep, loh, kamu tinggal di mana di California? Dia sebut nama kota, loh, lah ternyata itu cuman 5 menit dari alamat yang Yehuda mau kos. Lalu saya beritahu, ini orang Indonesia saya belum terlalu kenal, tapi ini loh fotonya dan nomornya. Lalu anak perempuan daripada jemaat ini langsung teriak, loh, ini anak yang difoto di WhatsApp, ini adalah best friend-ku. Dan ternyata itu adalah teman yang dulunya pernah ngekos ke rumah jemaat, lalu kemudian akhirnya pindah sewa ke rumah yang lain, yang sekarang cari tempat kos untuk satu kamar untuk Yehuda. Wow, saya bilang, Tuhan itu ajaib ya, buat pesawatmu terlambat 1 hari. Coba kalau kamu Minggu pagi berangkat, terbang ke California, kamu tidak akan kebaktian, dan kamu tidak kontak saya. Dia bilang, iya Tuhan ajaib. Nah, akhirnya Anda tahu, untuk pengiriman mobil pun juga, ya udah bingung, alamat siapa? Ya, akhirnya justru jemaat ini yang akhirnya, Pak, sudah beres, kirim aja ke alamat saya, nanti saya yang terima, saya aturkan semua. Waduh, nanti gimana saya tiba di California, di LAX malam hari dengan Yehuda? Wah, beres, saya yang akan jemput, semuanya diatur semua. Dan Anda tahu, sampai saya bilang, Tuhan, Engkau dahsyat, Anda ajaib. Doa itu berkuasa. Begitu kita berdoa, Tuhan bisa buka jalan. Jadi ternyata sampai ada satu keluarga, bahkan mungkin satu pesawat, ditunda berangkat ke California, supaya bisa ikut kebaktian di BMC Philadelphia, dan supaya akhirnya bisa jadi malaikat Tuhan untuk menolong anak saya. Lihat, Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Makanya hari ini apapun masalah saudara, jangan takut. Yesus hidup, alami dan hidupi. Benar-benar Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Yang setuju, katakan haleluya. Nah, cara bersaksi penuh kuasa yang kedua, saudaraku, kita melihat, saudaraku, yaitu pelajari dan dalami. Pelajari dan dalami. Saudara, kita perlu mengalami dan menghidupi Yesus. Tapi yang kedua, kita juga harus pelajari dan dalami. Nah, Alkitab adalah standar kebenaran bagi kesaksian kita. Kesaksian kita tidak boleh keluar dari Alkitab. Namun kesaksian kita harus benar-benar meneguhkan kebenaran Alkitab. Alkitab adalah tulisan atas ilham Roh Kudus agar kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih lagi. Nah, saudaraku, jadi sebelum saudara menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa, kita juga perlu mempelajari, saudaraku, dan benar-benar mendalami Alkitab. Kenapa? Lihat ayat di dalam Amsal 25, ayat yang kedua, dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ajaib sekali. Kalau Anda renungkan ayat ini,
kemuliaan Allah itu justru merahasiakan sesuatu. Loh, kenapa begitu? Ya, karena supaya kita, para raja-raja, orang-orang yang diselamatkan Tuhan, boleh menyelidiki apa yang Tuhan rahasiakan itu. Nah, Anda harus tahu bahwa kekristenan itu perlu untuk Anda pelajari lebih dalam. Anda dalami, sehingga Anda bukan jadi Kristen yang cuman kulit, Kristen yang dangkal, Kristen yang cetek, yang gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Namun saudara dan saya perlu, yaitu saudaraku, mendalami dan mempelajari, sehingga benar-benar kesaksian saudara itu akan jadi kesaksian yang luar biasa. Bible is history. Alkitab adalah sejarah. Oh, itu benar. Semua yang Alkitab tulis bisa dibuktikan dengan sejarah dan ilmu pengetahuan. Tetapi Alkitab, Bible is not only history, tapi Bible is His story. Nah, Bible is His story. Alkitab adalah ceritanya Tuhan. Nah, Bible is a map. Alkitab itu sebuah map, atau saudaraku, sebuah yaitu peta. Bible is a treasure. Alkitab itu adalah sebuah harta karun, di mana saudara dan saya harus mempelajari dan mendalami. Makanya jangan cuma puas Anda sudah jadi orang Kristen, tapi Anda belum mendalami Alkitab lebih lagi. Makanya ada pelajaran SOM, School of Ministry, ada BFA untuk Anda dimuridkan dan Anda diajar. Ada pertemuan ini, bahkan juga ada pertemuan-pertemuan Zoom yang lain, doa pagi dan sebagainya. Nah, kedalaman kita tentang Tuhan akan membuat kita bertahan dan kuat sampai akhir. Saya ulangi lagi, kedalaman rohani kita, pengenalan kita akan firman Tuhan, akan membuat kita semakin kuat dan bertahan sampai akhir. Mengapa ada hamba Tuhan rontok imannya di tengah jalan? Mengapa ada pelayan Tuhan, anak Tuhan yang gugur imannya di tengah jalan? Coba lihat apakah dia sudah berakar dalam di dalam Kristus, di dalam pengenalan akan Tuhan. Alkitab berkata bahwa umatku binasa sebab mereka menolak mengenal aku. Kitab Daniel berkata, umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan akan bertindak. Saudara sekalian, kita akan jadi pemenang. Kita akan kuat dan tegar lewati setiap musim hidup ini. Kalau saudara benar-benar mempelajari dan juga mendalami apa yang Alkitab ajarkan. Jadi saudaraku, cara yang kedua, pelajari dan dalami. Sekarang yang ketiga, bagaimana cara kita bisa bersaksi dengan penuh kuasa? Yang ketiga adalah bagikanlah. Share. Bagikanlah. Lihat saudaraku, Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku, dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah. Artinya, saudaraku, saudara dan saya perlu yaitu membagikan kesaksian saudara. Bagikan kesaksian hidupmu dengan hikmat Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan, karena Roh Kudus yang memberi kita kuasa adalah sumber segala hikmat. Bagikan kesaksianmu dengan penuh keberanian. Nggak perlu takut. Bagikan kesaksianmu dengan kreatif. Bagikan kesaksianmu dengan tekun. Dan itu akan membuat saudara melihat apa yang kau saksikan tidak akan pernah sia-sia. Saudara, minggu kemarin kami mendapat tamu hamba Tuhan orang Amerika. Tapi sejak tahun 87,
Tuhan bawa dia ke Indonesia. Akhirnya menjadi hamba Tuhan, misionari, dan akhirnya menikah dengan orang Indonesia, punya 3 anak dari istrinya, dan saudara sekalian, ternyata hamba Tuhan ini jadi berkat. Dan dia belajar bahasa Indonesia fasih, dan dia bernama Pastor Mark McLendon, yang akhirnya ketika tahun 1998, ketika kejadian kerusuhan Mei di Jakarta begitu parah, Mark McLendon dengan istri dan 3 anaknya tinggal di Jakarta. Dan ketika dia ditelepon oleh kedutaan Amerika yang ada di Indonesia, dikatakan bahwa apakah kamu mau sama keluargamu sekarang juga untuk dievakuasi terbang ke Singapura? Karena keadaan makin gawat di Indonesia waktu itu. Lalu dia berkata, bolehkah saya berdoa? Lalu orang kedutaan ngejek dia, masa mau dievakuasi lagi kerusuhan, masih minta doa. Oke. Minta untuk sore ditelepon lagi. Sorenya, saudaraku, sebelum sore mereka berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan lawat mereka. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, ini waktunya aku akan melawat Indonesia. Dia nangis dilawat Tuhan dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan akhirnya tepat jam 5 sore, petugas kedutaan Amerika yang di Indonesia telepon dia lagi. Dan dia berkata, sorry, aku tidak akan tinggalkan Indonesia. Dia begitu kaget dan saudaraku, akhirnya dibanting teleponnya oleh petugas kedutaan Amerika karena marah. Kok ada orang Amerika mau diungsikan di keadaan yang buruk, kok enggak? Anda tahu di saat seperti itu, Tuhan itu mulai bicara jelas. Ini waktunya aku mau melawat. Dan tiba-tiba dia digerakkan Tuhan untuk menghubungi, yaitu CBN, Christian Broadcast Network yang ada di Amerika. Dan Anda tahu CBN, tadinya pendirinya ada Pat Robertson, dan dalam kali itu dia dapat Roh Kudus dorongan. Tuliskan apa yang kau alami, apa yang menjadi suara Tuhan. Dan Anda tahu, kemudian dia terus belajar percaya akan janji Tuhan. Lalu dia faxkan ke CBN yang ada di Amerika. Dan orang yang dia tuju ternyata persis hari itu dipecat dari CBN. Karena ternyata ada kesalahan fatal sehingga dia dipecat. Dan akhirnya kertas fax itu hanya ditaruh di mejanya. Sementara orang yang di meja itu kerja, akhirnya saudaraku dipecat dan dia keluar. Dan ternyata anak kandung daripada Pat Robertson yang ditugasi ayahnya untuk menggantikan posisi jabatan penting yang pegawai yang dipecat itu. Dan hari itu begitu tiba-tiba di mejanya, Pat Robertson lihat fax itu dan dia baca. Dan Roh Kudus langsung berkata, ini waktunya aku melawat Indonesia. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya saat itu juga anak kandungnya pemilik CBN panggil stafnya. Aku mau ke Jakarta, ke Indonesia, besok. Lalu kemudian anak buahnya panik. Loh, bukankah ada kerusuhan besar? Enggak, aku mau ke sana. Aku mau ketemu dengan orang ini, Mark McLendon. Dan aku tahu Tuhan bicara pada dia. Ini waktunya untuk Indonesia. Saudara, apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya anak daripada pemilik CBN ini berangkat dan dia cerita, naik pesawat dari Amerika menuju ke Jakarta hari itu. Cuman 2 penumpang. Bayangin, yang lain kosong, yang dari Jakarta keluar yang penuh, tapi menuju Jakarta kosong cuman 2 penumpang, seperti pesawat pribadi katanya. Sampai di sana, saudaraku, dijemput oleh Mark dan dibawa ke rumahnya dan ketemu, dan akhirnya di situ akhirnya Tuhan bicara, mereka mulai CBN Indonesia. Dan saudaraku, akhirnya terus berkembang sampai hari ini. Begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan Anda tahu, saudaraku, bukan hanya di Indonesia, akhirnya berkembang ke negara-negara Asia, sampai ke Korea Selatan, sampai juga ke sebagainya, tempat lain. Dan Anda tahu bagaimana melalui ketaatan, pengenalan akan firman Tuhan, mereka tetap teguh dan kuat. Dan hari ini, keluarga ini dipakai Tuhan dengan ajaib. Bahkan, saudaraku, dia betul-betul berkata, aku siap mati bagi Kristus untuk Indonesia. Dan dia titip pada saya akan jagai bangsamu Indonesia
tapi titip bangsa saya Amerika, tolong jaga gitu ya, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, ada orang-orang yang bertahan kuat lewati tantangan apapun. Dan dia cerita banyak masa-masa di mana dia harus lewati pergumulan yang berat. Bagaimana dia harus lewati begitu banyak suatu tantangan dalam pelayanannya. Tapi yang ajaib akhirnya, dia bisa buat begitu banyak hal-hal yang menjadi berkat. Bahkan Anda tahu ada program yang mereka buat, yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak Sunday School di seluruh dunia. Itulah program yaitu Superbook, saudaraku. Ya, ini Pastor Mark dan timnya yang akhirnya, saudaraku, mereka buat animasi cerita Alkitab yang akhirnya benar-benar menjadi berkat bagi anak-anak. Dan saudaraku, masih ada banyak program-program lain, penginjilan dan sebagainya. Dan mereka juga lagi, saudaraku, mengadopsi begitu banyak gereja-gereja yang, saudaraku, menjalankan program mereka untuk sekolah, untuk, saudaraku, penginjilan dan sebagainya. Dan Anda tahu bagaimana Tuhan itu dahsyat. Kalau kita benar-benar, saudaraku, mendalami dan kita berani membagikan setiap kesaksian kita dengan berani, Tuhan yang akan bekerja membela kita. Katakan amin. Pastor Mark cerita berkali-kali dia diancam mau dibunuh. Berkali-kali dia juga, saudaraku, sudah mau dijebak. Tapi Tuhan itu selalu bebaskan, loloskan dengan cara ajaib. Jadi, saudaraku, mari kita bagikan kesaksian kita tentang Yesus dengan hikmat, dengan keberanian, dengan kreatif, dan juga dengan ketekunan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara bersaksi penuh dengan kuasa. Yang keempat, muridkanlah. Muridkanlah. Saudara, tujuan akhir bersaksi bukan hanya sekedar cerita tentang Yesus. Namun Anda dan saya harus bawa orang itu untuk percaya Yesus. Dan akhirnya kita harus muridkan mereka supaya mereka menjadi murid Kristus yang dewasa. Ayat yang terakhir Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar menjadikan orang-orang itu mendengar kesaksian kita, bukannya sekedar mereka untuk yaitu percaya Yesus, tapi mereka harus jadi muridnya Yesus. Dan kita harus mau memuridkan mereka yang kita saksikan. Dan yang ayat yang terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Percayalah bahwa ketika kita memuridkan, maka kita akan melihat para murid-murid yang kita muridkan, yang kita ajar tentang Tuhan, yang kita bimbing untuk kenal Tuhan. Suatu kali mereka akan juga memuridkan yang lain, dan hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Saya bersyukur, saudaraku, melewati pelayanan saya ketika saya taat untuk full time, menyerah melayani Tuhan sepenuh waktu sejak tahun 1997 sampai hari ini. Ya, paling tidak 26 tahun saya sudah melayani secara full time. Sementara sejak tahun 1986, sejak bertobat, saya sudah mulai aktif dalam pelayanan. Saya lihat Tuhan Yesus itu setia. Kalau kita terus mau jadi saksi Tuhan, nggak akan pernah sia-sia. Ada banyak orang-orang yang akhirnya kelak jadi orang-orang yang dipakai Tuhan, atau sukses dalam pekerjaan, atau hidupnya akan jadi berkat ketika kita mau memuridkan yang lain. Dan Anda ingat bagaimana ketika saya mengembalakan di Betani Makassar tahun 97 sampai 2000. Di saat itulah masa-masa Tuhan memproses, tapi saya belajar memuridkan, dan akhirnya kami sepakat untuk bersama-sama buka sekolah Alkitab, yang kami beri nama waktu itu adalah yaitu Sekolah Alkitab, saudaraku. Dan ternyata ketika kita buka Sekolah Alkitab itu, ada banyak anak-anak dari pedalaman, dari berbagai kota di Sulawesi yang bergabung. Kita beri subsidi untuk mereka bisa tinggal dan bisa belajar. Dan siapa menduga di antara semua murid-murid itu, ya, dari Sekolah Alkitab Marturia,
ternyata ada seorang yang bernama Debbie Basir, yang akhirnya setelah selesai dari sekolah Alkitab itu, Tuhan pakai hidupnya, bahkan hari ini, bisa berpengaruh di Indonesia melalui YouTube-nya. Dan saya bersyukur bahwa ketika kita mengajar firman, kita memuridkan, saudaraku, Tuhan kita, Tuhan yang setia. Yang penting tugas kita adalah mengajarkan kebenaran, menceritakan dan menyaksikan tentang Yesus. Namun percayalah, akan tiba waktunya, apa yang kita bagikan akan berbuah dengan ajaib. Yang percaya, katakan amin, saudaraku. Dan masih ada banyak lagi rekan-rekan hamba Tuhan, yang kalau saya cerita ada yang jadi gembala, saudaraku, di Papua, ada juga saudaraku yang jadi hamba Tuhan di pedalaman, ada juga yang di kota, dan sebagainya. Itu semua terjadi ketika kita mau memuridkan. Itu sebabnya kesimpulannya, teruslah jadi saksi Tuhan, bersaksilah. Dan bagaimana cara bersaksi dengan penuh kuasa? Ada 4 rahasia yang kita sudah belajar malam hari ini. Yang pertama adalah alami dan hidupilah. Kita nggak boleh cuma sekedar mendengar dari kata orang, atau kita cuma membaca tentang Yesus hebat, tapi kita harus mengalami dan menghidupi Yesus secara pribadi. Yang kedua, pelajari dan dalamilah. Kita harus semakin berakar di dalam kebenaran firman. Dan yang ketiga, bagikanlah, ceritakanlah, sharekan. Jangan takut untuk bersaksi. Dan yang keempat adalah muridkanlah. Dan percaya ketika kita memuridkan, maka satu kali apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Hari ini, saudaraku, mari kita ambil keputusan. Aku mau alami kuasa Roh Kudus. Aku mau jadi saksi Tuhan. Dan saudara, engkau akan jadi saksi Tuhan yang penuh dengan urapan dan kuasa. Membawa begitu banyak orang ketemu Yesus.